Sobat sehat, siapa di rumah yang suka bubur kacang hijau? Rasanya hangat, manis, lembut, dan bagi banyak orang Indonesia, makanan ini sering dianggap sebagai makanan yang pasti sehat. Bahkan ada yang berasa, selama bahannya kacang hijau, berarti boleh dimakan sesuka hati. Tapi, tunggu dulu. Ternyata ada hal yang sering luput dari perhatian, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia lanjut. Coba bayangkan, satu mangkuk bubur kacang hijau. Di dalamnya ada kacang hijau, memang. Tetapi, apalagi yang ikut masuk? Gula cukup banyak, santan kental, ketan, roti tawar, susu kental manis, atau bahkan dimakan setelah makan besar. Nah, disinilah kita mulai melihat bahwa pertanyaannya bukan hanya apakah kacang hijau sehat, tetapi juga kacang hijau yang seperti apa yang sedang kita makan. Jadi, jangan sampai salah paham ya, Sobat Sehat. Video ini bukan untuk menakut-nakuti bapak dan ibu agar berhenti makan kacang hijau. Justru sebaliknya, kita akan membahas kenapa kacang hijau bisa menjadi pilihan makanan yang menarik, tetapi juga kenapa cara mengolah dan mengonsumsinya perlu diperhatikan, terutama kalau usia sudah tidak muda lagi dan ada penyakit tertentu. Karena seringkali masalahnya bukan terletak pada satu bahan makanan saja. Dua orang bisa sama-sama makan kacang hijau, tetapi hasil akhirnya bagi pola makan mereka bisa sangat berbeda. Yang satu makan kacang hijau rebus dengan porsi wajar, yang lain makan bubur kacang hijau yang sangat manis, penuh santan, ditambah roti, lalu porsinya besar. Bahannya sama, tetapi cara penyajiannya jelas tidak sama. Halo Sobat Sehat, senang sekali bisa kembali menemani Bapak dan Ibu di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama makanan, kebiasaan, dan keluhan yang sering dialami pada usia lanjut. Kita akan mencoba melihatnya dengan cara yang sederhana, tetapi tetap tidak asal mengklaim. Kalau pembahasan seperti ini memang bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan subscribe, karena masih banyak bahan makanan yang setiap hari kita lihat di dapur. Tetapi ternyata cara memilih, mengolah, dan mengonsumsinya bisa sangat menentukan. Sekarang, mari kita kembali ke kacang hijau. Apa sebenarnya yang membuat bahan sederhana ini menarik? Kacang hijau adalah salah satu kelompok kacang-kacangan. Secara umum, kacang-kacangan dikenal sebagai sumber zat gizi, seperti protein nabati dan serat. Kandungan pastinya tentu bisa berbeda, tergantung jenis, cara pengolahan, dan bentuk makanan akhirnya. Tetapi secara umum, kacang hijau memang bukan sekadar bahan pengisi bubur. Ia memiliki nilai gizi yang layak diperhitungkan. Nah, Sobat Sehat, serat ini salah satu bagian yang menarik. Kita sering mendengar kata serat, tetapi kadang tidak terlalu memikirkan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, bagi banyak lansia, masalah seperti sulit buang air besar, cepat lapar, atau pola makan yang kurang seimbang, bisa berkaitan dengan kurangnya makanan berserat. Serat tidak bekerja seperti obat pencahar yang langsung membuat seseorang harus ke kamar mandi. Perannya lebih luas dalam pola makan. Serat dapat membantu meningkatkan massa makanan di saluran pencernaan dan mendukung keteraturan buang air besar. Namun tentu saja, asupan serat juga perlu disertai kecukupan cairan dan pola makan secara keseluruhan. Jadi kalau Bapak atau Ibu bertanya, apakah cukup makan kacang hijau saja agar sembelit hilang? Jawabannya, tentu tidak sesederhana itu. Sembelit dapat dipengaruhi banyak hal. Ada yang kurang minum, kurang bergerak, kurang serat, sedang mengkonsumsi obat tertentu, atau bahkan memiliki masalah kesehatan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Kacang hijau juga mengandung protein nabati, protein penting dalam pola makan karena tubuh memerlukannya untuk berbagai fungsi. Pada usia lanjut, kecukupan zat gizi menjadi semakin penting karena selera makan bisa berubah, kemampuan mengunyah bisa berkurang, dan beberapa orang justru berisiko mengalami kekurangan gizi tanpa disadari. Tetapi di sini juga ada hal yang perlu diingat. Mendapatkan protein dari makanan bukan berarti satu jenis makanan harus dimakan sebanyak-banyaknya. Pola makan yang baik tetap membutuhkan
variasi. Ada protein dari ikan, telur, daging sesuai kebutuhan, susu, atau produk olahannya bila cocok, serta sumber nabati seperti kacang-kacangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari video ini. Kenapa judulnya mengatakan kacang hijau tidak selalu sehat jika diolah seperti ini? Jawabannya sederhana, karena ketika kita menambahkan banyak gula, banyak santan, atau bahan lain dalam jumlah berlebihan, yang kita konsumsi bukan lagi hanya kacang hijau. Coba kita ambil contoh bubur kacang hijau yang sangat manis. Kacang hijaunya sendiri memang tetap ada, seratnya tidak tiba-tiba menghilang hanya karena ditambahkan gula, tetapi jumlah gula tambahan dapat mengubah keseluruhan komposisi makanan tersebut. Apalagi jika satu mangkuk berisi rasa manis yang sangat kuat dan porsinya cukup besar. Bagi seseorang yang sehat, sesekali menikmati makanan manis tentu berbeda dengan menjadikannya kebiasaan harian dalam porsi besar. Tetapi bagi lansia yang sudah memiliki masalah pengaturan gula darah, perhatian terhadap makanan dan minuman manis menjadi lebih penting, karena yang diperhitungkan bukan hanya nama makanannya, melainkan jumlah dan keseluruhan pola makan. Sobat sehat yang memiliki diabetes mungkin pernah mendengar kalimat "jangan makan yang manis". Sebenarnya pembahasan makanan untuk diabetes tidak sesederhana hanya membagi makanan menjadi dua kelompok, yaitu manis dan tidak manis. Jumlah karbohidrat, porsi, cara pengolahan, kombinasi makanan, dan kebutuhan masing-masing orang juga ikut berperan. Karena itu, jangan berpikir begini, ini kan kacang hijau, berarti aman saja, walaupun gulanya banyak. Nah, pemikiran seperti inilah yang perlu diperbaiki. Kacang hijau memang dapat menjadi bagian dari pola makan, tetapi gula yang ditambahkan tetap gula. Tubuh tidak otomatis mengabaikannya hanya karena gula tersebut dicampurkan ke makanan yang mengandung serat. Penelitian mengenai kelompok kacang-kacangan memang menunjukkan bahwa makanan jenis ini menarik untuk dibahas dalam kaitannya dengan pengendalian metabolik. Namun, hasil penelitian tidak berarti semua olahan kacang otomatis cocok untuk semua orang. Bahkan penelitian tentang produk protein kacang hijau tertentu pada manusia juga tidak bisa langsung disamakan dengan satu mangkuk bubur kacang hijau buatan di rumah. Ini penting sekali, sobat sehat. Jangan melihat satu penelitian, lalu langsung menyimpulkan, berarti kalau saya makan kacang hijau setiap hari, penyakit saya pasti membaik. Ilmu kesehatan tidak bekerja sesederhana itu. Penelitian bisa menggunakan bentuk bahan yang berbeda, jumlah yang berbeda, peserta yang berbeda, dan kondisi kesehatan yang juga berbeda. Sekarang, mari bicara tentang santan. Bubur kacang hijau tanpa santan memang rasanya bisa berbeda. Santan memberikan rasa gurih dan tekstur yang lebih nikmat. Tidak perlu juga kita menganggap santan sebagai musuh. Tetapi jumlah dan frekuensi konsumsinya tetap perlu diperhatikan dalam konteks keseluruhan pola makan. Masalahnya, sering bukan karena satu sendok santan. Masalah bisa muncul ketika berbagai sumber makanan tinggi energi dan lemak dikonsumsi berlebihan secara terus-menerus. Misalnya pagi makan gorengan, siang makanan bersantan, sore bubur kacang hijau dengan santan kental, lalu malam kembali makan dalam porsi besar. Nah, pola keseluruhannya yang perlu kita lihat. Pada usia lanjut, kebutuhan setiap orang juga tidak sama. Ada lansia yang berat badannya berlebih, ada yang justru kurus dan sulit makan. Ada yang memiliki diabetes, ada yang memiliki penyakit jantung, ada pula yang sedang mengalami penurunan fungsi ginjal dan memiliki pengaturan makan tertentu. Karena itu, satu aturan tidak bisa dipukul rata untuk semua orang. Jadi, kalau sobat sehat bertanya, "Dok, boleh tidak saya makan bubur kacang hijau?" Pertanyaan baliknya justru kacang hijau seperti apa? Berapa banyak? Seberapa sering? Apa yang ditambahkan? Dan bagaimana kondisi kesehatan Bapak atau Ibu? Jawaban yang baik memang kadang tidak sesederhana boleh atau tidak boleh. Ada satu kebiasaan lain yang juga sering terjadi. Karena merasa kacang hijau sehat, seseorang makan dalam porsi yang sangat besar. Padahal, makanan yang baik pun tetap memiliki energi dan zat gizi yang masuk ke tubuh. Porsi tetap penting. Prinsip karena sehat berarti boleh sebanyak-banyaknya,
tidak selalu tepat. Coba bayangkan, minum air. Air memang penting, tetapi pada kondisi tertentu, jumlah cairan juga perlu disesuaikan. Begitu pula makanan. Kesehatan tidak hanya ditentukan oleh satu kata, yaitu sehat atau tidak sehat. Kita juga perlu bertanya, berapa jumlahnya, seberapa sering, dan cocok atau tidak dengan kondisi tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang menurut saya lebih sederhana untuk menikmati kacang hijau. Salah satu pilihan adalah memasaknya sampai cukup lunak agar lebih mudah dikunyah dan dicerna secara nyaman. Ini terutama dapat membantu lansia yang sudah mengalami masalah gigi atau kemampuan mengunyah yang tidak sebaik dulu. Tetapi jangan memasak dengan tujuan membuatnya menjadi sangat lembek, sampai akhirnya seluruh proses hanya berakhir menjadi minuman manis yang penuh gula. Kelembutan makanan boleh disesuaikan dengan kemampuan mengunyah. Namun, tambahan gula tetap perlu dikendalikan. Rasa manis tidak harus selalu menjadi rasa utama. Bapak dan Ibu bisa mulai membiasakan lidah menikmati rasa asli makanan. Kalau selama ini bubur kacang hijau selalu harus sangat manis, coba kurangi sedikit demi sedikit. Tidak harus langsung ekstrem. Lidah manusia bisa beradaptasi. Setelah beberapa waktu, rasa yang sebelumnya dianggap kurang manis, kadang justru mulai terasa cukup. Untuk menambah aroma, kita juga bisa menggunakan bahan yang memang biasa dipakai dalam masakan, seperti jahe atau daun pandan sesuai selera dan toleransi. Tetapi ingat, menambahkan jahe bukan berarti minuman atau makanan tersebut otomatis menjadi obat untuk semua penyakit. Kita tetap menikmati makanan sebagai makanan, bukan sebagai pengganti pengobatan. Kalau ingin menggunakan santan, perhatikan jumlahnya. Tidak harus selalu dilarang, tetapi kita bisa mempertimbangkan untuk membuat kuah yang lebih ringan atau menggunakan jumlah yang lebih sedikit. Tujuannya bukan menghilangkan seluruh kenikmatan makan, melainkan mencari keseimbangan yang lebih masuk akal untuk dilakukan secara rutin. Sobat sehat, ini salah satu prinsip yang saya ingin Bapak dan Ibu ingat. Pola makan sehat yang paling baik bukan pola makan yang hanya kuat dilakukan selama 2 hari. Yang lebih penting adalah pola yang realistis. Jangan hari ini makan sangat ketat, lalu besok merasa tersiksa dan kembali makan berlebihan. Kacang hijau juga tidak harus selalu dibuat menjadi bubur manis. Kita bisa memikirkan bentuk lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Bisa menjadi campuran makanan, diolah menjadi hidangan dengan rasa tidak terlalu manis, atau dimasukkan sebagai bagian dari menu yang lebih seimbang. Kreativitas boleh, tetapi tetap perhatikan bahan tambahannya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang sering muncul. Kalau saya punya diabetes, apakah kacang hijau harus dihindari? Tidak otomatis begitu. Kacang-kacangan dapat menjadi bagian dari pola makan karena mengandung serat dan protein nabati. Tetapi pengaturan makan bagi penderita diabetes tetap perlu melihat keseluruhan asupan dan kebutuhan individu. Pedoman kesehatan untuk lansia di Indonesia juga menekankan pentingnya membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Kacang-kacangan sendiri dapat menjadi bagian dari pola makan yang beragam, tetapi tambahan gula dan lemak tetap perlu diperhatikan. Jadi fokus kita bukan mencari satu bahan paling sakti, melainkan membangun pola makan yang lebih seimbang. Kalau sobat sehat memiliki gula darah tinggi, jangan hanya melihat satu angka atau satu jenis makanan. Perhatikan juga kebiasaan harian. Apakah sarapan terlalu sedikit? Lalu sore makan berlebihan? Apakah sering minum minuman manis? Apakah kurang bergerak? Apakah obat diminum sesuai anjuran? Semua itu jauh lebih besar pengaruhnya daripada sekadar mencari satu makanan yang dianggap ampuh. Sekarang bagaimana dengan lansia yang memiliki masalah kolesterol atau penyakit jantung? Prinsipnya juga sama. Jangan langsung menganggap kacang hijau sebagai obat untuk membersihkan pembuluh darah. Klaim seperti itu terlalu jauh. Tetapi kacang-kacangan dapat menjadi salah satu pilihan bahan makanan dalam pola makan yang lebih beragam dan memperhatikan kualitas keseluruhan menu. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai bahan yang awalnya sederhana, kemudian berubah menjadi sajian dengan tambahan gula dan lemak berlebihan. Ini seperti memakai bahan dasar yang baik,
lalu kita menutupinya dengan terlalu banyak tambahan. Akhirnya perhatian kita hanya tertuju pada kata kacang hijau. Padahal, komposisi makanan akhirnya sudah jauh berbeda. Sekarang kita bicara soal waktu makan. Ada yang bertanya, kapan waktu terbaik makan kacang hijau? Sebenarnya tidak ada satu jam ajaib yang otomatis membuat kacang hijau berubah menjadi makanan paling sehat. Yang lebih penting adalah bagaimana makanan tersebut masuk ke dalam pola makan harian Bapak dan Ibu. Kalau setelah makan besar, kemudian langsung menambahkan satu porsi besar bubur kacang hijau yang manis, tentu total energi dan karbohidrat yang masuk berbeda dibandingkan jika kacang hijau dikonsumsi sebagai bagian dari porsi makan yang sudah direncanakan. Jadi konteks makan tetap perlu diperhatikan. Bagi sebagian orang, makanan dalam bentuk lembut juga lebih mudah dikonsumsi. Ini bisa menjadi keuntungan bagi lansia yang mengalami gangguan mengunyah. Namun, tekstur lembut jangan membuat kita lupa bahwa rasa kenyang dan jumlah yang dimakan tetap perlu diperhatikan. Makanan yang mudah masuk kadang justru membuat seseorang tidak sadar sudah mengonsumsi cukup banyak. Ada juga sobat sehat yang mungkin merasa perut menjadi kembung setelah makan kacang-kacangan. Hal ini bisa terjadi pada sebagian orang. Kalau memang tubuh bapak atau ibu kurang nyaman setelah mengonsumsi jenis makanan tertentu, jangan langsung memaksakan diri hanya karena makanan tersebut sedang dianggap sehat. Coba perhatikan jumlahnya. Mungkin porsinya terlalu besar. Mungkin tubuh belum terbiasa dengan asupan serat yang meningkat. Penambahan serat dalam pola makan sebaiknya tidak selalu dilakukan secara mendadak dan ekstrem. Perubahan bertahap seringkali lebih nyaman bagi tubuh. Dan jangan lupa soal cairan. Serat dan kecukupan cairan berjalan bersama dalam pola makan yang sehat. Lansia juga perlu memperhatikan kebutuhan cairan sesuai kondisi masing-masing. Namun, bagi orang dengan kondisi tertentu yang mendapat pembatasan cairan dari dokter, tentu aturan tersebut harus diikuti dan tidak boleh disamakan dengan orang lain. Sekarang kita masuk ke kelompok yang perlu lebih berhati-hati. Yang pertama adalah sobat sehat yang memiliki penyakit ginjal atau sedang menjalani pengaturan makan khusus. Pada kondisi seperti ini, kebutuhan dan pembatasan zat gizi dapat berbeda-beda. Jadi jangan menambah konsumsi kacang hijau secara rutin dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan anjuran tenaga kesehatan yang menangani. Ini bukan berarti setiap penderita penyakit ginjal dilarang makan kacang hijau. Sekali lagi, jangan menyederhanakan. Tingkat penyakit, hasil pemeriksaan, kebutuhan protein, pengaturan mineral, dan kondisi pasien bisa berbeda. Karena itu, bila bapak atau ibu sedang menjalani diet khusus dari dokter atau ahli gizi, jangan menggantinya hanya karena menemukan informasi dari internet. Kelompok berikutnya adalah mereka yang memiliki gangguan pencernaan tertentu dan merasa tidak nyaman setelah makan kacang-kacangan. Tubuh setiap orang bisa merespons makanan secara berbeda. Kalau muncul keluhan berulang, seperti nyeri perut hebat, muntah, diare berkepanjangan, atau perubahan buang air besar yang tidak biasa, jangan hanya menyalahkan kacang hijau tanpa mencari penyebabnya. Ada pula sobat sehat yang memiliki kesulitan menelan. Dalam kondisi seperti ini, tekstur makanan perlu disesuaikan dengan kemampuan menelan dan anjuran tenaga kesehatan. Jangan hanya berpikir makanan yang lembut pasti aman. Kekentalan dan tekstur tertentu bisa menjadi masalah bagi sebagian orang yang mengalami gangguan menelan. Kalau bapak atau ibu memiliki alergi terhadap suatu bahan makanan, tentu bahan tersebut harus dihindari. Walaupun alergi terhadap kacang hijau tidak seumum beberapa jenis alergi makanan lainnya, reaksi tubuh tetap perlu diperhatikan. Bila setelah mengkonsumsi makanan muncul gatal hebat, bengkak, sesak, atau reaksi serius lainnya, segera cari pertolongan medis. Sekarang, mari kita kembali ke dapur. Saya ingin memberikan gambaran sederhana tentang cara menikmati kacang hijau dengan lebih bijak. Pertama, pilih kacang hijau yang layak dan bersih. Cuci sesuai kebutuhan, kemudian masak hingga cukup lunak, terutama bila bapak atau ibu lebih nyaman dengan tekstur yang lembut. Setelah itu, jangan buru-buru memasukkan gula dalam jumlah besar. Cicipi dulu.
Kalau memang ingin ada rasa manis, gunakan secukupnya. Dan pertimbangkan kondisi kesehatan. Bagi lansia dengan diabetes atau pengaturan karbohidrat tertentu, komposisi makanan sebaiknya disesuaikan dengan rencana makan yang sudah dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Untuk aroma, bahan seperti pandan atau jahe dapat digunakan sesuai selera. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kita terjebak pada istilah alami. Alami tidak selalu berarti bebas dikonsumsi tanpa batas. Bahkan, makanan yang sangat bergizi pun tetap memiliki porsi yang perlu disesuaikan. Kalau menggunakan santan, pertimbangkan jumlahnya. Bapak dan Ibu tidak harus menghilangkan semua rasa gurih dari hidup ini, tetapi mungkin tidak perlu juga setiap mangkuk dibuat dengan santan yang sangat kental. Perubahan kecil yang bisa dilakukan terus-menerus sering lebih bermanfaat daripada perubahan ekstrem yang hanya bertahan sebentar. Sobat sehat, ada satu kebiasaan yang menurut saya perlu kita hentikan. Jangan menilai kesehatan makanan hanya dari satu bahan yang paling menonjol. Misalnya melihat tulisan kacang hijau, lalu langsung berpikir sehat. Sama seperti kita melihat sayur dalam sebuah makanan. Padahal mungkin cara memasaknya menggunakan banyak minyak atau garam. Selalu lihat makanan sebagai satu kesatuan. Apa bahan dasarnya? Apa yang ditambahkan? Berapa porsinya? Seberapa sering dimakan? Dan siapa yang memakannya? 4 pertanyaan sederhana ini bisa membantu Bapak dan Ibu menilai makanan dengan jauh lebih bijak. Mari kita ambil contoh 2 mangkuk. Mangkuk pertama berisi kacang hijau yang dimasak lembut dengan rasa tidak terlalu manis dan tambahan bahan secukupnya. Mangkuk kedua berisi kacang hijau dengan gula yang sangat banyak, santan kental, dan porsi besar. Apakah keduanya bisa disebut sama hanya karena sama-sama mengandung kacang hijau? Tentu tidak. Nah, itulah inti besar video kita hari ini. Kacang hijau bukanlah musuh, tetapi kacang hijau juga bukan bahan ajaib, ya otomatis membuat semua olahannya menjadi makanan sehat. Cara kita memasaknya dapat mengubah komposisi sajian. Cara kita memakannya dapat mengubah jumlah yang masuk ke tubuh. Penelitian tentang kacang hijau dan kelompok kacang-kacangan memang memberikan alasan untuk terus mempelajari manfaat nutrisinya. Kacang hijau mengandung protein, serat, serta berbagai komponen yang menarik untuk penelitian. Namun, bukti ilmiah tidak mendukung kesimpulan sederhana bahwa satu mangkuk bubur kacang hijau bisa menyembuhkan diabetes, kolesterol, atau penyakit lainnya. Justru, kalau kita ingin mengambil manfaat dari bahan makanan seperti kacang hijau, kita harus melihatnya sebagai bagian dari pola hidup yang lebih luas. Ada sayur, buah, sumber protein, makanan berserat, aktivitas fisik sesuai kemampuan, tidur yang cukup, pengobatan yang teratur bila memang diperlukan, dan pemeriksaan kesehatan. Jangan sampai seseorang sudah minum obat yang diresepkan dokter, lalu berhenti sendiri hanya karena mendengar bahwa kacang hijau baik untuk gula darah. Ini berbahaya. Makanan dapat menjadi bagian dari pengelolaan kesehatan, tetapi keputusan untuk menghentikan atau mengubah obat harus dibicarakan dengan dokter yang mengetahui kondisi Bapak atau Ibu. Sebaliknya, jangan juga berpikir bahwa karena memiliki penyakit, semua makanan enak harus dihilangkan selamanya. Dalam banyak keadaan, yang lebih penting adalah pengaturan. Kita belajar memahami jumlah, frekuensi, dan cara pengolahan. Dengan begitu, makan tetap bisa menjadi bagian yang menyenangkan dalam kehidupan. Coba, sobat sehat, renungkan satu hal. Selama ini, kalau mendengar kata makanan sehat, apakah Bapak atau Ibu langsung berpikir boleh makan sebanyak-banyaknya? Kalau iya, mungkin mulai sekarang cara pandangnya bisa sedikit diubah. Makanan yang baik tetap membutuhkan cara makan yang baik. Dan kalau selama ini, bubur kacang hijau di rumah selalu dibuat sangat manis, tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu langsung membuang semuanya. Mulailah dari perubahan kecil. Minggu ini coba sedikit kurangi gula. Minggu berikutnya, mungkin kurangi lagi. Tubuh dan lidah perlu waktu untuk beradaptasi. Bagi keluarga yang merawat orang tua atau kakek nenek di rumah, ini juga bisa menjadi perhatian. Kadang kita membuat makanan dengan niat baik. Kita ingin makanan terasa enak supaya lansia mau makan. Itu tentu niat yang bagus. Tetapi, bila ada penyakit tertentu,
sebaiknya kebutuhan khusus juga ikut dipertimbangkan. Misalnya seorang lansia sulit makan karena nafsu makan menurun. Pendekatannya tentu berbeda dengan lansia yang sedang berusaha mengendalikan berat badan dan gula darah. Jangan memberikan aturan yang sama kepada semua orang. Itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa kondisi setiap pasien perlu dilihat secara individual. Kalau sobat sehat sering mengalami perubahan berat badan tanpa sebab yang jelas, kehilangan nafsu makan berkepanjangan, sulit menelan, muntah terus-menerus, nyeri perut yang berat, buang air besar berdarah, atau keluhan lain yang mengkhawatirkan, jangan hanya mencoba mengganti makanan di rumah. Keluhan seperti ini perlu diperiksa. Begitu juga bila gula darah sering tinggi atau rendah, tekanan darah tidak terkontrol, atau fungsi ginjal sedang bermasalah. Makanan memang penting, tetapi makanan bukan satu-satunya bagian dari penanganan. Pemeriksaan dan pengobatan yang tepat tetap diperlukan. Jadi, sobat sehat, apa pelajaran dari satu mangkuk kacang hijau hari ini? Pertama, jangan takut pada kacang hijaunya. Kacang hijau adalah salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan gizi dan dapat menjadi bagian dari pola makan yang beragam. Kedua, jangan langsung menganggap semua olahan kacang hijau memiliki nilai yang sama. Begitu gula, santan, bahan tambahan, dan porsi berubah, karakter makanan akhirnya juga berubah. Karena itu, jangan hanya melihat nama bahan dasarnya. Ketiga, jangan makan hanya berdasarkan mitos bahwa makanan tertentu pasti menyembuhkan penyakit. Kalau ada bukti ilmiah, kita lihat seberapa kuat buktinya. Kalau bukti masih terbatas, kita katakan terbatas. Kejujuran dalam menjaga kesehatan jauh lebih penting daripada janji yang terdengar terlalu indah. Keempat, sobat sehat perlu mengenali kondisi tubuh sendiri. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Lansia dengan diabetes, penyakit ginjal, gangguan pencernaan, atau kondisi khusus lainnya mungkin membutuhkan pengaturan yang berbeda. Dan yang terakhir, jangan mencari satu makanan paling hebat. Tubuh tidak bekerja berdasarkan satu bahan saja. Kesehatan dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Apa yang kita makan setiap hari, seberapa aktif kita bergerak, bagaimana kita tidur, dan bagaimana kita menjalani pengobatan bila diperlukan. Jadi setelah menonton video ini, kalau besok bapak atau ibu ingin makan kacang hijau, silakan jangan langsung takut. Nikmati dengan lebih sadar. Perhatikan cara mengolahnya. Jangan terlalu banyak gula hanya karena ingin rasanya sangat manis. Perhatikan santan dan bahan tambahan. Dan tentu saja, sesuaikan porsinya dengan kebutuhan. Kacang hijau tetap kacang hijau. Yang sering berubah adalah cara manusia mengubahnya di dapur. Nah, disitulah kadang kita perlu lebih teliti. Bukan hanya bertanya, makanan ini sehat atau tidak, tetapi juga bertanya, apa yang saya tambahkan ke dalamnya? Dan apakah cara ini sesuai dengan kondisi tubuh saya? Sobat sehat, saya ingin menutup pembahasan hari ini dengan satu pesan sederhana. Pada usia lanjut, kita tidak perlu takut berlebihan terhadap makanan. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu mudah percaya bahwa semua makanan alami pasti aman tanpa batas. Keseimbangan selalu lebih baik daripada sikap yang ekstrem. Kalau bapak atau ibu selama ini punya cara khusus mengolah kacang hijau di rumah, boleh tuliskan di kolom komentar. Apakah lebih suka dibuat bubur, direbus biasa, menggunakan santan, atau justru tanpa gula? Siapa tahu pengalaman sobat sehat bisa menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Dan kalau menurut bapak atau ibu pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung sobat sehat penyakit dalam dengan subscribe. Bagikan juga video ini kepada keluarga, terutama kalau ada orang tua atau kerabat yang selama ini menganggap semua makanan berbahan kacang hijau pasti boleh dimakan tanpa memperhatikan cara pengolahannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sobat sehat, jaga kesehatan dengan langkah yang sederhana, tetapi lakukan dengan pengetahuan yang benar. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, karena masih banyak bahan makanan yang sering kita anggap biasa. Padahal, cara kita mengolah dan mengonsumsinya bisa membuat perbedaan besar dalam pola hidup sehari-hari.